Hari ini kita belajar logaritma dasar ya, dasar-dasar logaritma. Logaritma itu adalah kebalikan dari pangkat. Seperti apa itu? Ya seperti ini ya. Jadi misalnya kita punya A logaritma B sama dengan K. Jadi kita harus mencari nilai K ini sehingga A pangkat K ya, sama dengan B. Contohnya gini, 2 logaritma 8 sama dengan K. Maka kita cari nilai K sehingga 2 pangkat K sama dengan 8. Jadi 2 pangkat berapa K ini? K sama dengan 3. Jadi 2 logaritma 8 itu sama dengan 3. Ini ada notasi penulisannya. Jadi bila A sama dengan 10, maka A log B biasanya ditulis dengan log B. Jadi nggak pakai angka 10 bilangan dasarnya. Ini bilangan dasar ya. Ini bilangan dasar ya. Oke. Lalu kalau A sama dengan E, ya, maka E log B itu biasanya ditulis dengan ln B. Ya, jadi huruf E-nya nggak ditulis di atas, di mana E adalah bilangan natural yang nilainya 2,71828 dan seterusnya. Ln E adalah logaritma natural, jadi singkatan dari logaritma natural ya, ln E. Sebelumnya kemarin kita masih ingat pelajaran eksponen ya. 2 pangkat 532, pangkat 4 16, pangkat 38, 2 pangkat 0 1 ya. 2 pangkat minus 1 sama dengan 1 per 2 pangkat 1, 2 pangkat minus 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Sekarang rumus-rumus logaritma. Rumus pertama, A logaritma B kali C itu sama dengan A logaritma B tambah A logaritma C. Jadi ini ya, coba perhatiin nih. Menjadi ini ya. Oke, contoh, 2 logaritma 8. 2 logaritma itu harusnya 3 ya. Nah, ini bisa kita pecah menjadi 2 logaritma 8 ini kita bikin 2 kali 4 agar sama dengan rumus ini ya. Jadi 2 logaritma 4 ini berdasarkan rumus ini sama dengan 2 logaritma 2 tambah 2 logaritma 4 ya, berdasarkan rumus ini. Oke. Sekarang 2 logaritma 2 berapa? Ya, ini 3, 2 logaritma 2 1, 2 logaritma 4 2 ya. Jadi benar, rumus ini sudah benar ya. Oke, lalu contoh kedua. A logaritma B pangkat C itu sama dengan C kali A logaritma B. Jadi seolah-olah angka C-nya menjadi ke depan ya. Oke. Nah, ini sebagai contoh 2 logaritma 8. Nah, ini bisa sama dengan 8 ini bisa diterjemahkan dengan 2 pangkat 3. Jadi A logaritma B pangkat C itu sama dengan 2 logaritma 2 pangkat 3. Kira-kira ini di sini ya. Nah, kita tahu ini bisa sama dengan ya 2 logaritma 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 pangkat 3 itu gitu ya. 2 kali 2 kali 2. Nah, berdasarkan rumus yang pertama, ya, ini kan menjadi sama dengan rumus yang pertama ya. Jadi ini menjadi 2 logaritma 2 tambah 2 logaritma 2 tambah 2 logaritma 2. Ya, gitu ya kira-kira ya. Jadi 2 logaritma 2 pangkat 3 itu sama dengan 3 kali, ini kan sekali, 2 kali, 3 kali. 3 kali, ya, 2 logaritma 2. Oke gitu ya. Contoh kita yang ketiga, A logaritma B per C. Ya, sebagaimana pada rumus eksponen ini, eksponensial ini, ya, B per C seolah-olah ini ya. Jadi bisa dibilang nih, A logaritma B kali C pangkat min 1. Ya, gini ya. Oke. Nah, dengan seperti ini, maka dari rumus pertama menjadi A logaritma B tambah A logaritma min C pangkat min 1. Itu sama dengan A logaritma B kurang. Nah, ini dari rumus kedua ya. Rumus kedua ini ya, pangkatnya jadi ke bawah ya. Kurang 1 karena ini min 1 jadi kurang 1 A logaritma C. Oke. Rumus keempat, A logaritma B itu sama dengan B logaritma B
bagi P logaritma A. P ini bebas ya, asalkan jangan 0 ya. Oke. Contoh, 4 logaritma 64 itu sama dengan, ini 3 ya harusnya ya. Oke, ini bisa sama dengan, P-nya kita ambil 2 ya. Jadi 2 logaritma 64 dibagi 2 logaritma 4. Ya, ini logaritma 64, lalu ini logaritma 4. Seperti ini ya. Yang dasarnya kita ambil 2. Sehingga 2 logaritma 64 itu adalah 6. Ini 32 pangkat 5, berarti pangkat 6-nya 64 ya. 2 logaritma 4 sama dengan 2, sehingga 6 per 2 itu 3 ya. Jadi 4 logaritma 64 benar ya 3 ya. Ya, jadi artinya ini rumusnya udah benar. Oke, contoh kelima, A logaritma B itu sama dengan, ini ya, seperti rumus keempat tadi. Nah, ini bisa jika dia, ini bisa sama dengan gini nih. Kalau dibalik nih, A per B-nya jadi gini nih. Jadi ini sama dengan 1 per B log A per B log B. Nah, sedangkan ini adalah B logaritma A. Ya. Jadi A log B itu sama dengan 1 per B logaritma A. Rumus keenam kita, A logaritma B dikali B logaritma C. Itu sama dengan yang ini ya. P logaritma B dibagi P logaritma A, seperti rumus kelima tadi, dikali. Ini pun rumus kelima, kita mainkan P logaritma C bagi P logaritma B. Ya. Sehingga ini sama dengan ini, ya kita coret. Sehingga menjadi P logaritma C dibagi P logaritma A. Nah, kalau ini kita balik dari sini ya, dari persamaan ini tadi, ya. Artinya ini A logaritma C. Ya. Bisa dibilang ini bisa kita coretnya. Jadi langsung A logaritma C. Itu rumus ke-6. Rumus ke-7 kita, A pangkat. Ini A pangkat loh. A logaritma B. A pangkat A logaritma B. Itu sama dengan B. Ini pembuktiannya misalnya A pangkat A logaritma B sama dengan C. Ini pembuktian. Jadi misalnya ini sama dengan C. Artinya logaritma C, kalau ini saya logaritmakan, berarti ini pun nanti semuanya saya logaritmakan ya. Logaritma ya gini ya. Oke. Jadi logaritma C sama dengan, berdasarkan rumus ke berapa nih tadi nih ya? Rumus ketiga ya. Rumus kedua. Berdasarkan rumus kedua ini menjadi, ini turun ke bawah A logaritma B. Nah, tinggal ini logaritma A. Ya. Itu ya. Sehingga ini bisa dibalik, ini dulu, lalu ini di sana ya. Jadi logaritma A logaritma B. Ya, ini seperti rumus ke-6, ini karena ini sama AA-nya langsung mati menjadi logaritma B. Artinya logaritma C sama dengan logaritma B. Berarti B ini sama ya. C ini sama dengan B. Ya. Logaritma C sama dengan logaritma B. Artinya C menjadi B. Oke, karena logaritma C sama dengan logaritma B. Nah, kalau ini B, berarti udah benar dong ya. Rumus ke-7 kita. Udah terbukti. Nah, oke. Rumus ke-8 kita, A logaritma 1 sama dengan 0. Seperti ini ya. A logaritma 1 sama dengan 0 ya. Penting A-nya tidak sama dengan 0. Ya, bilangan dasarnya tidak boleh sama dengan 0.